Itulah lagu himne guru yang dinyanyikan pada saat upacara memperingati Hari Guru Nasional di Sekolah Dasar Negeri 04 Pinangranti, Jakarta Timur. Suasana haru pun meliputi saat ratusan siswa-siswi menyanyikan himne guru. Tak sedikit siswa dan siswi menangis saat menyanyikan lagu ini. Setelah selesai mengikuti upacara, sejumlah siswa dan siswi ini memberikan bunga kepada para guru. Selain itu, ratusan siswa dan siswi beserta guru juga melakukan potong tumpeng sebagai bentuk rasa syukur di Hari Guru Nasional ke-63 tahun ini. Yang pasti kami sebagai guru akan selalu meningkatkan motivasi kami dalam mendidik peserta didik. Mudah-mudahan untuk pemerintahan sekarang, untuk guru honorer lebih diperhatikan kembali, lebih ditinjau kembali untuk agar tetap kelihatan. Terima kasih guruku, selamat Hari Guru Nasional ke-69 tahun. Semoga gelar pahlawan tanpa tanda jasa tidak membuatmu berhenti berjuang untuk mencerdaskan semua generasi penerus bangsa. Joko Puji, JAK TV. Ya, baik, Anda kembali bersama kami di Galeri Publik. Pemirsa, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Kita langsung lanjutkan perbincangan hari ini. Pak An, saya pengen tahu, dulu waktu 21 tahun yang lalu Pak An berniat menjadi guru honorer, dapat tawarankah dari sekolah terkait ataupun Pak An ngelamar sendiri? Kebetulan pada saat itu saya ngelamar sendiri. Oke. Nah, dan memang kebetulan di sekolah itu juga kurang guru, yang akhirnya saya masuk ke situ. Pada saat itu saya masih D2. Oke. Saya D2 langsung ikut terjun mengajar di sana. Baik, kalau kondisinya dulu Pak An yang melamar dan kebetulan memang sekolah tersebut membutuhkan guru dan sekarang juga masih kondisinya sama seperti yang dulu, Prof. Guru sekolah negeri masih kekurangan guru dan sekolah tersebut mengambil jasa guru honorer dan tanpa dipantau oleh pemerintah daerah. Kondisinya seperti itu sekarang juga sama, Prof. Betul. Bermula memang dari sekolah. Oke. Jadi kadang-kadang di sekolah negeri ataupun swasta merasa ada kekurangan guru, lalu mencari guru kan. Nah itu mestinya sejak saat meminta seorang menjadi tenaga pendidik di situ sudah ditetapkan, tidak lagi guru honorer menyebutnya, diberi SK menjadi guru tetap. Karena kalau guru honorer ya seperti Pak An ini terus, padahal kan udah berubah nih peraturan juga. Karena kalau sudah guru tetap menjadi guru tidak tetap, apalagi kalau di swasta misalnya, itu bisa mengurus sertifikasi, in-passing dan sebagainya. Hak-haknya sama dengan yang PNS. Oke. Syaratnya mungkin sertifikasi? Ada syarat tertentu. Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui, bisa juga di googling aja, in-passing gitu judulnya. Di kementerian ada prosesnya seperti itu. Tapi yang maksud saya, kepada guru-guru yang atau ke calon tenaga pendidik yang ditawarkan menjadi guru honorer gitu, sebaiknya bernegosiasi. Saya tidak ingin jadi guru honorer di yayasan kah atau di sekolah negeri, tapi di statusnya diperjelas, misalnya sekolah guru tidak tetap. Karena kalau honorer ya itu tadi tidak jelas kapan honornya itu. Tapi kalau guru tidak tetap nanti ada prosesnya, proses sampai kemudian bisa disetarakan posisinya dengan yang PNS. Gitu. Apakah sekolah mendesak pemerintah daerah untuk mendaftarkan si guru yang honorer ini menjadi pegawai negeri gitu, Pak Profesor? Kalau diakui dengan sistem otonomi daerah, mestinya pertama persoalannya mestinya selesai di sekolah. Ya, itu tadi. Begitu masuk ke sebuah sekolah, diajak mengajar, minta status yang jelas. Guru tidak tetap misalnya di yayasan atau tidak tetap di sebuah sekolah negeri begitu, supaya tadi itu setelah status jelas kan bisa mengikuti proses yang ada di dinas pendidikan untuk kewajiban mengajarnya, untuk memperoleh atau mengikuti in-passing dan seterusnya. Baik, Pak Farman, kondisinya saat ini sekolah negeri itu tersebut masih membutuhkan guru honorer gitu? Ya, memang untuk guru honorer di sekolah negeri ini lebih spesifik ya. Spesifiknya apa? Karena cuma 2 status guru tetap, itu PNS. Guru tidak tetap, itu honorer. Nah, guru honorer atau guru tidak tetap untuk menjadi PNS, tidak bisa itu otonomi sekolah. Karena sekolah itu bergantung pada dinas, dinas bergantung pada pemerintah pusat yang memberikan kuota untuk seleksi CPNS. Disinilah makanya tadi Pak Ibnu mengatakan seorang guru minta kejelasan, tidak juga bisa dengan serta-merta. Kenapa? Karena
sekolah tidak bisa menentukan langsung mereka itu menjadi guru tetap, dan itu akibatnya apa, pada hak-hak untuk sertifikasi dan sebagainya tidak ada sama sekali. Baik, Pak Parman, kita harus tahan sejenak karena ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Pak? Di mana? Eka di Lewi Damar, Ya, Banten. silakan Pak Eka. Ya. Saya dengan Eka di Lewi Damar, Banten. Kebetulan saya juga termasuk guru honorer ini, Pak. Baik, terputus tampaknya ya. Anda masih dapat bergabung bersama kami pemirsa di line telepon interaktif di 02151555111. Mungkin Pak Parman bisa dilanjutkan? Ya, lain hal dengan guru sekolah swasta ya. Ketika dia kemudian tawar-menawar untuk mengatakan saya maunya menjadi guru tetap, itu nanti yayasan yang bisa mengangkat dia sebagai guru tetap yayasan, itu singkat GTY ya. Tapi kalau ketika guru honorer di sekolah negeri, saya ingin diangkat sebagai tetap, itu hubungannya sudah dengan pemerintah, dan itu harus menunggu seleksi CPNS. Nah, ketika pada posisi itulah hak-hak sebagai guru honorer atau guru tidak tetap di sekolah negeri, itu banyak yang terabaikan. Dia tidak mendapatkan tunjangan dirinya, tunjangan kesehatan, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak. Tidak dapat apa-apa, cuma dapat honorer. Nah, honorer ini sejarahnya kan dulu dibayar oleh masyarakat ya melalui uang BP3 atau komite. Kemudian sejumlah pemerintah daerah dengan otonomi daerah ikut intervensi dana, seperti Pak Aan ini kan mendapatkan katakanlah tunjangan dari pemerintah daerah sebesar 600.000. Kalau di DKI misalkan sudah lebih baik, ada di atas 1 jutaan ya. Sekarang ini melalui bantuan operasional pendidikan. Nah, sejumlah daerah cuma sedikit, 150 atau 200 daerah ribu, bisa mengandalkan BOS ya, karena dalam saya kira bisa. di BOS itu salah satu komponen dari 13 komponen penggunaan dana BOS bisa untuk tenaga pengajar yang tidak tetap itu. Baik, Prof, kita tahan. Jumlahnya terbatas itu, Prof, dengan jumlah guru honorer terbanyak yang banyak. 20% ya. Baik, Pak Parman, kita tahan dulu sejenak. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Safi dari Kalimantan Timur. Ya, silakan Pak Safi. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibnu. Jadi begini Bapak Ibnu, saya termasuk keluarga korban daripada ya bahasanya mafia lah. Jadi beberapa manusia khususnya di Jawa Timur, karena saya orang Jawa Timur, kalau ndak 100 sampai 150 juta ndak diangkat, sampai sudah bayar pun belum keluar SK-nya. Jadi mohon maaf sedikit bahasa saya mungkin kurang eksis, tapi saya pesan kepada Pak Ibnu jangan cuma bercerita di TV, lah turun ke lapangan. Jadi lihat benar-benar gitu loh Pak. Jadi ini mohon maaf mungkin kurang etis bahasa, tapi Bapak jangan hanya duduk di meja gitu. Jadi duduk di bangku enak empuk. Sementara ini kan ya uangnya rakyat ini banyak Pak dimakan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Jadi saya termasuk keluarga yang jadi korban Pak, 100 juta, 70 juta. Khususnya di Madura. Saya asli orang Madura Pak. Banyak itu yang jual sawah, jual sapi, tapi tidak jadi apa-apa itu Pak. Jadi kerjaan apa kalau kayak gitu itu Pak? Terima kasih Pak Safi. Nanti agama Islam malu-maluin Pak. Itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Safi. Nanti dijawab langsung oleh Profesor Ibnu. Tapi kita harus break sejenak. Pemirsa, Galeri Publik akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.